Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Pujilah namamu Yesus. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Kau baik Tuhan, Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku menyanyikan bagimu, pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Hatimu Tuhan yang ku percaya. 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 Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya, benar Tuhan, benar Tuhan. Kaulah yang ajaib Bapa. Kami dapat percaya hanya kepada Engkau Bapa di tengah-tengah gelora, di tengah-tengah badai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya saudara yang ada di rumah? Pastinya dahsyat, amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan bahwa Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami. Kau Tuhan perlindungan
percaya kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Katakan kau perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan kekuatanku, kaulah anugerah bagiku. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan keselamatanku, ku percaya kau berkuasa. Janjimu, Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. ku bersorak. Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Janjimu, Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. ku bersorak. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Berikan sorak-sorak paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Hey! Haleluya. Semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau setia di dalam hidup kami Yesus. Kami mau taat di dalam-Mu Tuhan. Ubah hatiku. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku
ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Yesus. Setia takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Mari ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Kami bawa hati kami
mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified and all this for all my life. I am Yours, forever Yours. God, here and now be lifted high, right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, so here I bow to lift You high, Jesus, be glorified and all things for all my life. I am Yours, forever Yours. I am Yours, I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever Yours. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap pujian dan penyembahan kami. Mengantarkan kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dan izinkan pada pagi hari ini kami membuka telinga rohani kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mencelikan setiap mata rohani kami. Supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan bukan hanya kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi kami boleh mengalami, melakukan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang hidup kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mengalami setiap janji Tuhan, yaitu percepatan mengalami janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengambil alih acara pemberitaan firman ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang mengasihi Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Sangat senang sekali pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Saya dipercayakan untuk membagikan berkat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama tema di bulan Oktober, saya mendapatkan sebuah tema yang luar biasa, yaitu accelerations in blessings. Ada dua kata yang saya catat, yaitu acceleration dan blessing, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Acceleration berbicara tentang sebuah percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan itu adalah sebuah reaksi yang tentunya timbul akibat sebuah aksi, saudara-saudara. Jadi ada percepatan itu adalah sebuah hasil, sebuah reaksi yang diakibatkan, disebabkan, ditimbulkan karena sebuah aksi yang mengawalinya. Dan saya mau berkata bahwa percepatan itu juga melibatkan sebuah proses waktu, saudara-saudara. Ya. Jadi percepatan itu melibatkan waktu, lebih cepat. Ya. Dari apa saudara-saudara? Lebih cepat dari yang ada sebelumnya. Lebih cepat dari apa? Lebih cepat dari yang ada, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ukuran di dunia ini, semua di ukuran waktu, semua pada hari-hari ini, semua mau yang serba cepat. Saya mau ambil sebuah contoh saudara-saudara. Saudara pasti yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kalau saudara menggunakan jasa internet, di tangan saudara ada handphone, ada handset saudara. Saudara pasti menghendaki ketika saudara mengambil data atau meminta sebuah sesuatu, misalnya YouTube gitu ya video. Saya percaya saudara pasti mau semuanya lancar, tidak ada buffering ya. Kalau apalagi kalau orang yang nonton YouTube, Netflix seperti saya gitu ya.
Tidak mau ada buffering, gak ada yang mau yang lambat saudara-saudara. Semua mau serba cepat, semua serba instan. Nah saya mau berkata bahwa percepatan itu berangkat dari segala sesuatu yang sudah pernah ada. Tetapi waktunya lebih cepat sekarang ini. Nah itu kata percepatan. Nah kata berkat, kata yang kedua yaitu berkat. Berkat itu apa sih? Saya ambil dari terjemahan KBBI, saudara-saudara. Berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia. Mendatangkan kebaikan, manfaat dan berkah. Siapa yang tidak mau berkat? Saya yakin dan percaya dan terlampau yakin bahwa semua dari kita yang mendengarkan firman Tuhan, baik dari rumah saudara, baik dari televisi saudara, saya percaya semua orang percaya, semua orang Kristen dimanapun ditanya, suka berkat? Pasti mereka jawab, ya. Berkat dikatakan tidak semata berwujud uang atau materi. Berkat juga bisa bicara di dalam masa-masa hari ini saudara. Di masa pandemi. Berkat juga bicara tentang kesehatan. Berkat juga bicara tentang sukacita. Berkat juga bicara tentang damai sejahtera saudara-saudara. Shalom. Berkat juga bicara tentang kekuatan. Ya, di tengah keluarga, di tengah masa pandemi ini kalau saudara bisa beroleh kekuatan, masih punya pekerjaan, masih bisa menjalankan bisnis, saya percaya itu ada berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percepatan di dalam berkat. Ini sebuah kata yang gabungan yang luar biasa. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ke 33. Tentu saya tidak akan membaca semuanya, saudara-saudara bisa membuka Alkitab saudara. Cepat saja, waktu cepat berlalu saudara-saudara. Saya akan ajak saudara untuk membaca ayat yang pertama saja. Diklik multimedia. Ayat yang pertama saudara-saudara, saya akan bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Alkitab di dalam terjemahan baru saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Ishak di negeri orang Filistin saudara-saudara. Dan di ayat yang pertama ini saudara bisa melihat, membayangkan sebuah gambaran terjadi sebuah krisis saudara-saudara. Terjadi sebuah pandemi yaitu kelaparan di negeri itu. Ya. Dan dikatakan di dalam Alkitab ini bukan kelaparan yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang bertanya kepada saya, benar gak sih anak Tuhan itu kebal sama krisis? Benar gak sih Tuhan tuh melindungi anak-anak Tuhan? Saya percaya memang Tuhan melindungi kita, tetapi orang percaya juga tidak kebal terhadap krisis saudara-saudara. Bahkan di Alkitab mencatat ini adalah salah satu krisis yang bukan hanya pertama kali terjadi di dalam zaman Abraham. Ishak pun sebagai orang percaya mengalami yang namanya krisis saudara-saudara. Saudara bisa membaca juga Alkitab saudara di dalam perjanjian baru di dalam Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41. Alkitab juga mencatat murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami krisis pada saat itu. Padahal mereka menghabiskan waktu, mereka begitu dekat dengan pribadi Yesus sendiri. Tetapi anehnya Alkitab juga mencatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengalami krisis di tengah badai. Jadi saya mau katakan bahwa orang percaya tidak kebal terhadap krisis saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya bukan masalah krisisnya. Tetapi apakah saudara tetap bisa mempertahankan iman saudara di tengah-tengah krisis, amin. Saya percaya saudara-saudara kita akan belajar pada hari ini. Saya akan berikan sebuah judul yang luar biasa. Dan ini saya bagikan kepada saudara, bisa diklik multimedia. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah keluar dari krisis menuju berkat berkelimpahan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Keluar dari krisis menuju berkat berkelimpahan. Siapa yang mau keluar dari krisis menuju berkat berkelimpahan? Saya berdoa siapapun engkau yang mengangkat tanganmu, saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga mengalami berkat kelimpahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan belajar saudara-saudara dari seorang pribadi, seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Ishak. Bagaimana Ishak dituntun Tuhan keluar dari krisis yang kita baru baca di ayat yang pertama.
Bukan hanya dia dituntun Tuhan keluar dari krisis, tetapi jelas Alkitab mencatat bahwa Ishak mengalami kelimpahan. Dan saya rindu saudara-saudara, siapapun saudara yang sedang menyaksikan jemaat IHK, yang menyaksikan tayangan ini secara online, saudara juga keluar dari krisis saudara. Saudara menuju berkat kelimpahan yang sudah dijanjikan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Apa yang dialami oleh Ishak? Apa yang dialami oleh orang percaya pada saat itu ketika mereka mengalami krisis? Ya, hanya saja dicatat di dalam Alkitab mereka mengalami krisis kelaparan. Yang pertama saudara-saudara saya catat bukan hanya krisis kelaparan. Di sana dikatakan krisis kepercayaan, sama-sama katakan krisis kepercayaan. Di ayat pertama kita sudah melihat bahwa timbul bahaya kelaparan pada negeri itu. Negeri di mana Ishak tinggal, negeri Kanaan saudara-saudara. Negeri yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan oleh Abraham dan keturunannya. Tetapi diizinkan pada saat itu Ishak melihat dan mengalami sendiri kelaparan saudara-saudara. Lalu di ayat yang kedua sampai ketiga saya bacakan saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak. Lalu dia berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis pertama yang dilalui oleh Ishak di dalam masa-masa krisis kelaparan, bukan hanya dia lapar secara fisik, tetapi banyak sekali orang percaya juga mengalami di tengah krisis pandemi hari-hari ini saudara-saudara. Banyak orang percaya mengalami krisis yang pertama, yakni krisis kepercayaan. Gimana tidak mengalami krisis kepercayaan saudara-saudara? Ishak melihat secara mata jasmani, dia masuk dalam krisis, dia hidup di tengah krisis kelaparan. Negeri di mana dia tinggal kering saudara-saudara. Tidak ada bahan makanan yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Semua serba kekurangan saudara-saudara. Padahal dia di negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tapi kok bisa Tuhan mengizinkan keadaan krisis? Sungguh sepertinya tidak seperti yang dia harapkan. Saya percaya saudara sebagai orang percaya, kita juga hari-hari ini melihat kenapa kondisi bangsa kita mengalami krisis berkepanjangan. Padahal negara-negara lain semua sudah mengalami yang namanya second phase, sudah menurun. Tapi di negeri kita ini tidak terlihat tanda-tanda turun saudara-saudara. Jujur saudara-saudara, Ishak pada saat itu ada dihadapkan kepada sebuah pilihan. Apakah dia pergi ke negeri Mesir yang notabene pada saat itu negeri yang lebih maju, yang lebih punya pengaruh ekonomi, yang negeri yang punya segala hal yang lebih dibandingkan pada saat itu di negeri Kanaan saudara-saudara. Dia bisa pergi ke negeri Mesir untuk mengungsi sementara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis kepercayaan adalah sebuah krisis di mana kita harus menentukan di mana kita menggantungkan percaya kita. Saya catat di sini, percaya artinya yakin benar atau memastikan atas kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, dicatat bahwa orang tersebut atau sesuatu tersebut dapat memenuhi harapannya, saudara-saudara. Jadi kalau orang krisis kepercayaan, dia bingung. Dia letakkan di mana kepercayaannya. Siapa yang bisa menolong dia? Siapa yang bisa menuntun dia? Siapa yang harus memimpin dia? Apakah Ishak lebih percaya kepada kepintarannya, pengalamannya, kebiasaannya, kehebatan koneksinya? Mungkin saudara juga diperhadapkan kepada hal yang sama. Klik. Namun jawabannya seperti ini saudara. Dan saya harap saudara juga memilih apa yang dipilih Ishak. Ishak memilih untuk percaya kepada arahan Tuhan. Pada saat Tuhan memerintahkan untuk jangan pergi ke Mesir. Tinggal di negerimu sebagai orang asing. Tinggallah di Gerah, negeri orang Filistin. Gerah itu artinya di dalam bahasa Inggris the lodging place.
artinya tempat menginap. Sebuah kota orang Filistin yang berada di selatan Israel, saudara-saudara. Dan saya mencatat ada sebuah hal yang luar biasa. Cara Tuhan itu ternyata beda di setiap generasi. Di dalam zaman Abraham, Ishak dan Yakub, saya mencatat krisis kelaparan ini berlaku di 3 generasi, Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam zaman Abraham, di dalam Kejadian 12 ayat 10 nanti saudara bisa baca sendiri. Abraham pada saat ada krisis kelaparan, dia inisiatif mengungsi ke Mesir. Dan di situ dicatat di dalam Alkitab, tidak dicatat atau tidak dikatakan Tuhan tidak melarang Abraham. Tuhan juga tidak memerintahkan Abraham untuk ke Mesir, tapi dia inisiatif pergi ke Mesir. Hal kedua saya temukan, Yakub mengalami krisis kelaparan juga, saudara-saudara. Tetapi anehnya, Tuhan malah memerintahkan Yakub untuk ke Mesir, menyusul Yusuf. Tapi dalam hal ini, Ishak justru pada saat mengalami krisis kelaparan, Tuhan melarang dia untuk pergi dari negeri itu. Justru dia disuruh tinggal. Aneh saudara-saudara. Tapi ini menyatakan sebuah hal dan membukakan sebuah paradigma bahwa Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang sama di tengah kita semua. Amin. Saudara tidak perlu mencontek atau mengkopi apa yang dilakukan Tuhan. Cara Tuhan menolong orang sesamamu, tetanggamu, teman sepelayananmu. Mungkin cara Tuhan menolong dia dengan cara yang seperti yang nomor 1. Tapi kita gak bisa menggunakan cara nomor 1 supaya Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Tuhan mau saudara-saudara, saudara percaya sama pimpinan dia. Amin. Hal pertama dilakukan oleh Ishak di ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini menunjukkan bahwa Ishak percaya bahwa Tuhan memimpin dia. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya bahwa dia menyertai Ishak dan dia memberkati Ishak. Dia cuma taat saudara-saudara. Bagian kita adalah percaya kepada arahan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Amin. Daud pun pernah mengalami krisis saudara-saudara. Saya catat di dalam Alkitab bukan hanya Ishak. Daud pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Dia dikejar oleh bapak mertuanya Saul. Dia dikejar-kejar dan menjadi buronan DPO bangsa Israel, saudara-saudara. Dan harus tinggal di negeri orang Filistin tanpa bawa apapun. Gak bawa modal. Cuman diri dia, badan dia sendiri. Saudara bisa membayangkan bahwa hidupnya hancur, sedih. Tetapi Daud memilih hidupnya dipimpin Tuhan daripada kesedihan dan kehancurannya. Sehingga dia menuliskan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun Daud keluar tidak bawa apa-apa, dikejar-kejar oleh Saul bapak mertuanya. Dia gak tahu kesalahannya apa. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, siapapun engkau yang mungkin hari-hari ini ketakutan luar biasa, saudara bisa mengingat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Di masa krisis kali ini, mungkin orang banyak mengeluhkan keluh kesah. Saudara, kalau saudara menempatkan percaya kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa saudara tidak akan pernah kekurangan. Yang percaya katakan amin. Jadi kesimpulan yang pertama, ada banyak rupa-rupa masalah, tapi ada rupa-rupa cara juga Tuhan dalam menyelesaikan dan memberikan kita jalan keluar. Amin. Yang terpenting adalah saudara taruh hidup kita di bawah otoritas firman Tuhan. Dengar arahan Tuhan, percaya pada janjinya, dan taat lakukan firman-Nya. Itu kunci yang pertama untuk keluar dari krisis dan mengalami yang namanya kelimpahan. Yang kedua, kita kembali ke kisah Ishak. Krisis yang kedua, dari tadi krisis yang pertama krisis kepercayaan, yang kedua krisis yang dialami pada saat-saat masa krisis, yaitu krisis rasa syukur. Sama-sama katakan rasa syukur. Di dalam masa-masa yang namanya krisis saudara-saudara pandemi ini, banyak orang percaya punya yang namanya krisis rasa syukur. Saya tuliskan di situ. Krisis rasa syukur itu apa sih? Di situ dikatakan bersungut-sungut, berkeluh kesah. Yang kedua marah-marah,
merasa tidak cukup. Banyak orang yang dipotong gajinya 30%, 60%, 80%, bahkan ada yang tidak digaji sama sekali. Banyak orang berteriak, mana cukup? Full gaji aja nggak cukup. Bahkan yang ketiga, banyak orang kecewa, banyak orang sedih, banyak orang frustrasi, depresi, stres. Sehingga mereka mulai saling menyalahkan di tengah keluarga. Kamu sih yang jadi biang permasalahan. Padahal istrinya, anak-anaknya tidak tahu masalahnya apa. Seorang suami kadang-kadang punya masalah di kantor dan dia melampiaskan emosi kekesalannya kepada anggota keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak dan keluarga juga mengalami krisis yang sama. Krisis bencana kelaparan dan kekurangan pada saat itu, zamannya. Bisa saja saya mau berkata bahwa mereka, anggota keluarga mereka, yakni istrinya Ribka, pada saat itu punya 2 anak. Bisa saja Ribka mengatakan, gak cukup. Gimana koko Ishak? Aku gak cukup. Tapi Alkitab justru dengan anehnya bertulis, klik. Di dalam Kejadian 26 ayat 8, saya bacakan, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya lah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Mungkin kata kalimat ini sebuah kata yang biasa saudara-saudara, tapi saya garis bawahi dengan kata bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Di tengah-tengah krisis, raja orang Filistin, Raja Gerar pada saat itu, Raja Abimelek melihat Ishak sedang bermesraan dengan Ribka istrinya. Di tengah krisis loh saudara-saudara. Bukan di dalam zaman yang enak, berkecukupan, berkelimpahan. Kalau orang di dalam masa kelimpahan, di dalam masa kebaikan Tuhan, banyak orang bisa bersyukur pada Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita di dalam masa kekurangan, di tengah-tengah masa krisis, masih mampukah kita untuk mengucap syukur pada Tuhan? Jadi rahasia yang pertama sebenarnya untuk keluar dari krisis, menuju kelimpahan, diawali dari satu kata, rasa syukur. Sama-sama katakan bersyukur. Kalau saudara tidak pernah berkata syukur, bersyukur, tidak pernah bisa mengatakan cukup, maka saya mau katakan tidak pernah ada kata kelimpahan. Kelimpahan selalu diawali dengan hati yang bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Oleh karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas Tuhan berkata, berfirman, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saya terjemahkan sekali lagi, saya ulangin lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam segala hal ini saya garis bawahin, artinya dalam masa kelimpahan, dalam masa kekurangan, dalam masa krisis, kita harus mengucap syukur. Amin. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ada sebuah perintah, ini ada sebuah firman yang ditujukan untuk saudara dan saya. Bagaimana saudara di tengah-tengah krisis tetap bisa mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Amin. Masihkah kita bisa sama? Tetap mengasihi, baik di dalam masa suka maupun duka, di dalam masa kelimpahan maupun kekurangan. Seperti Ishak dan Ribka. Mereka punya pilihan yang tadi yang di depan. Tapi mereka memilih untuk tetap mengucap syukur. Mereka tetap menjaga kasih mereka. Istri Ribka sebagai istri tetap mengasihi dan bersyukur tentang hidup mereka. Dicukupkan dengan dari apa yang ada di dalam hidup mereka. Bersyukur itu berbicara mengenai apa yang saudara butuhkan, bukan apa yang saudara inginkan. Kalau saudara melihat apa yang saudara inginkan, saudara pasti tidak akan merasa cukup. Tapi kalau saudara berangkat dari apa yang saudara butuhkan, saudara pasti bisa mulai berkata, yes Lord, terima kasih. Tuhan sudah mencukupkan saya. Amin. Bahkan ada kata bijak, berkat Tuhan tidak pernah kekurangan untuk orang yang bisa berkata cukup. Tapi berkat Tuhan tidak akan pernah cukup kalau saudara tidak bisa mengucap syukur. Amin. Itu satu kata yang luar biasa. Dimulai dari rasa syukur, dimulai dari kata syukur saudara-saudara. Dan dikatakan bersyukur dan tetap rukun adalah kunci yang kedua untuk keluar dari krisis dan menuju berkat kelimpahan. Saudara-saudara ketika dia bersyukur, Ribka bersyukur. Ribka tetap memiliki kasih
dalam keluarga mereka. Dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Mungkin kekurangan, tetapi karena kasih dia menutupi segala sesuatunya. Belajar mencukupkan diri dalam segala kekurangannya. Toh akhirnya kita melihat bahwa Ribka dan Ishak tetap bisa saling mengasihi di tengah-tengah krisis. Kolose 3 ayat 14, sebuah firman. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih itu mengikat saudara. Kasih itu mempersatukan kita. Kasih itu menyempurnakan setiap kekurangan kita. Mungkin suami ada kekurangan di masa-masa krisis pandemi ini. Mungkin dia lebih banyak menggerutu. Mungkin dia merasa bahwa dia capek, dia lelah cari nafkah saudara-saudara. Istri juga harus belajar untuk mengasihi. Demikian pula sebaliknya. Ya, kerja di rumah itu tidak gampang saudara-saudara hari-hari ini di masa krisis. Ibu itu harus multifungsi, multi talenta. Bukan hanya ngurusin rumah tangga, sekarang harus jadi guru bagi anak-anaknya. Ya, anak-anak semua sekarang sekolahnya online saudara-saudara. Kebutuhan pulsa naik. Pusing. Kirain enak jadi ibu rumah tangga. Coba saudara tukeran. Saudara yang bapak-bapak jadi ibu rumah tangga sekali-sekali cobain. Nanti bisa konsultasi sama Bapak Daniel Dwi, basis kita. Amin. Jadi saya mau katakan apapun hari ini yang saudara kerjakan, ucap syukur. Sama-sama katakan ucap syukur. Dan saling mengasihi. Amin. Ketika ada kasih di tengah keluarga saudara, kasih menutupi kekurangan, kasih menyempurnakan. Dan lihat apa yang dikerjakan oleh bersyukur dan tetap rukun. Klik. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, saya boldkan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan loh yang perintahkan berkat. Saudara gak perlu susah payah cari berkat. Tuhan bisa perintahkan berkat kepada hidup saudara. Asalkan hidup rukun. Banyak orang mencari berkat dengan susah payah. Tapi mereka lupa apa yang menjadi bagian mereka yang harus mereka kerjakan. Di tengah-tengah pandemi krisis ini saya mau berbagi kepada saudara. Kunci kedua untuk keluar dari krisis menuju kelimpahan. Yakni kembangkan rasa syukur. Dan tetap rukun menjaga kesatuan. Amin. Yang ketiga, klik. Yang terakhir saudara-saudara. Krisis kepercayaan diatasi dengan percaya kepada pimpinan Tuhan dan taat. Yang kedua, krisis apa saudara-saudara? Krisis rasa syukur dikembangkan dengan bersyukur dan tetap menjaga kerukunan. Yang ketiga, krisis mentalitas saudara-saudara. Di tengah-tengah krisis pandemi hari-hari ini, banyak orang juga mengalami mentalitas saudara-saudara. Krisis mentalitas itu apa? Krisis mentalitas itu fokus pada masalah. Orangnya jadi pasrah, pasif nunggu bantuan, takut berubah. Ya, gak biasa ibadah online, gak bisa. Ya, orang ciri-ciri orang yang tidak mau berubah dan takut berubah. Tidak mau belajar, takut keluarin uang, keluarin pulsa aja takut. Ya, padahal dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ibadah itu mengandung janji saudara-saudara. Selalu protes dan tidak pernah puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak dan Ribka tidak pasrah. Mereka memilih untuk melakukan sesuatu. Dan saya mau bagikan kepada saudara, mari kita hancurkan yang namanya krisis ini dengan menjalankan yang ketiga. Klik. Bagaimana caranya keluar dari krisis dan menuju kelimpahan? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Menabur. Sama-sama katakan sekali lagi dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Menabur. Di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya mau katakan kenapa menabur? Pasti orang-orang berkata, masih mungkin saudara hati kecilnya, aduh Pak lagi masa-masa susah, lagi masa-masa sulit. Ini pasti nih kata-kata menabur ini kita katanya disuruh keluarin uang, betul? Ya, pasti saudara
punya selintas, ada kata-kata di hati kecil saudara berkata seperti itu. Jangan khawatir, saya tidak pernah meminta uang saudara yang menonton streaming online ini. Siapapun engkau. Tapi saya mau menjelaskan sebuah kebenaran firman Tuhan. Pada saat krisis terjadi, sering sekali orang itu maunya cari selamat sendiri. Masa bodoh sama orang lain, yang penting gua aman, yang penting gua safe. Yang penting gua cukup, orang lain gua gak peduli. Yang penting kita dulu. Saudara ingat sebuah kisah di dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja 17, kisah seorang janda di kota Sarfat. Pada saat itu ada seorang nabi yang namanya Elia yang diperintahkan Tuhan ke sana, ke kota Sarfat. Menemui janda ini. Di dalam ayat yang ke-13, Elia berkata kepada janda itu, tolong buatkan aku sepotong roti kecil saja. Buat dulu untuk aku, baru nanti untuk kamu. Saudara tahu janda itu cuma punya tepung sedikit dan sedikit minyak di buli-buli. Dia ngomong, aduh ini padahal cuma buat aku dan anakku makan. Dan setelah kami makan ini kami mati. Saudara tahu mereka juga dalam masa krisis, mereka juga dalam keadaan yang tidak cukup ekonominya. Tapi ada seorang hamba Tuhan berkata, kasih dulu ke saya, nanti kamu pasti dicukupi Tuhan. Sebuah pilihan yang sulit bukan? Menabur di tengah masa krisis. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin saudara-saudara. Di ayat 14. Ketika firman Tuhan dikatakan, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu ayat 15, perempuan itu berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuannya mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan janda itu. Janda itu mengalami kelimpahan. Tadinya cuma cukup makan habis cuma 1 kali. Habis itu dia bilang gak ada apa-apa lagi. Habis ini gua mati sama anak gua. Tapi ketika dia menabur dari kekurangannya, mendahulukan apa yang diminta Tuhan, ditabur dengan cucuran air mata, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Saya katakan sebuah quotes, memulai menabur artinya memulai sebuah kesempatan bagi saudara untuk menuai. Bagaimana bisa saudara menuai kalau saudara tidak pernah nabur? Kecuali Bapak Gembala pernah ngomong sama saya, kecuali saudara ngerampok. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan, amin. Jangan pelit, jangan kikir untuk menabur. Wong orang janda di Sarfat aja dicukupi, mengalami kelimpahan. Sampai masa krisis itu selesai, hidupnya dipelihara Tuhan. Dengan ajaib dan luar biasa. Kita kembali lagi ke Ishak. Ishak pun menabur. Padahal kurang. Saya yakin Ribka juga bilang, koko Ishak kita aja kurang. Tapi Ishak tidak mau diam. Dia tidak mau pasrah. Dia menabur dari apa yang benih yang dia miliki. Karena dia punya iman percaya. Kelak kemudian hari hasil taburannya dia pasti akan tuai. Amin. Ishak dan keluarganya membuktikan ketika dia menyisihkan mentalitas miskin, mentalitas pelit dari kehidupan mereka. Mereka mulai percaya dan beriman, menabur di tanah. Klik. Firman ini digenapi saudara-saudara. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya saudara-saudara, musim ini masih terus berlaku. Tanpa ending seasonnya. Ini masih berlaku buat saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi krisis corona, covid atau apapun juga nanti ada covid-19 atau di covid apapun. Saya tidak berdoa untuk itu sih. Tapi apapun masa kehidupan kita. The season is always be there. Saudara masih bisa menabur, saudara pasti bisa menuai. Kunci yang ketiga, kunci yang terakhir tadi saya mau katakan. Untuk keluar dari krisis menuju kelimpahan. Yakni menabur. Menaburlah dengan motivasi yang benar. Menaburlah di tanah yang tepat. Amin. Dan dikatakan firman Tuhan, Mazmur 126, saya tutup.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari teladan Ishak. Bagaimana Ishak keluar dari krisis kelaparan. Kami pun juga mau mengalami hal yang sama. Hari-hari ini kami tidak mengalami krisis itu. Tapi lebih lagi Tuhan, krisis COVID-19 yang membawa dan meluluh lantakan ekonomi di seluruh lapisan dunia. Tuhan Yesus, tapi kami satu hal kami percaya, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun kami masuk di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Engkau adalah gembala kami. Terima kasih. Dan kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami. Siapapun Engkau yang sedang menonton tayangan ini, mari, hal pertama, izinkan dia untuk masuk di dalam kehidupanmu. Izinkan dia untuk mengambil alih kehidupanmu. Izinkan dia untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupanmu. Mari buka hati kita. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sedang menonton tayangan ini, live streaming. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi penguasa tunggal, menjadi pemimpin. Engkau yang berdaulat atas kehidupan mereka. Engkau memimpin setiap kami anak-anak-Mu. Memberikan arahan. Dan biarlah kami boleh meresponinya seperti Ishak. Taat dan percaya kepada arahan Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk mengawali dengan hati yang bersyukur. Sebab kami punya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami juga menjaga kerukunan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Ampuni kalau hari-hari ini kami sering sekali menggunakan emosi. Tapi firman-Mu meneguhkan kami. Kami mau hidup rukun Tuhan. Sebab Tuhan yang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ketika kami tinggal rukun. Dan kami yang ketiga, kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan juga menyingkapkan kami. Untuk kami mulai belajar untuk mengambil sebuah langkah iman. Kami mau menabur di tanah yang subur. Kami mau memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami mau memberkati gereja ini Tuhan. Di mana kami bertumbuh iman, pengharapan dan kasih kami. Kami mau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga membuat kami tetap kuat, tetap berpengharapan di tengah krisis. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan menjadi gembala kami. Yang akan memimpin kami keluar dari krisis menuju berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Karena kami percaya ketika kami mendengar, ketika kami mau percaya, ketika kami mau mentaati suara Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serta mengucap syukur, maka kami akan melihat setiap benih firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat, akan menjadi satu kelimpahan di dalam setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini yang menyaksikan live streaming ini. Karena kami percaya ketika kami mau mentaati, ketika kami mau mendengar suara-Mu, maka ada sukacita Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan di pagi hari ini. Dan setiap keluarga menaruh di dalam iman percaya serta memperkatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat, sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati Pastor Fendi Samsudin. Biarlah hikmat Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh dituntun dan terus berjalan di dalam ketaatannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Kami percaya berkat yang sama, visi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan kami percaya setiap visi Tuhan menjadi satu kekuatan di dalam setiap jemaat gereja JKIHK. Dan kami percaya setiap jemaat akan mengalami satu perubahan yang luar biasa ketika kami bisa menangkap visi dari Tuhan Yesus Kristus melalui Pak Gembala. Kami percaya setiap jemaat gereja IHK diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit JKIHK Bandung, Bogor, dan Jakarta Kota. Kami percaya berkat yang luar biasa di pagi hari ini Tuhan sudah curahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus percaya dan kami akan terus mendengar suara Tuhan. Dan kami akan mengalami sukacita Tuhan. Kami akan mengalami berkat di dalam kelimpahan. Karena kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Kami percaya pada pagi hari ini kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami angkat tangan lebih tinggi dari atas kepala kami akan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebenaran firman Tuhan dan setiap perkataan kata-kata iman yang kami panjatkan di pagi hari ini. Kami percaya sudah terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat gereja IHK, di dalam setiap keluarga-keluarga. Tuhan berkati secara dahsyat dan luar biasa. Dan kami akan melihat sepanjang tahun ini, walaupun badai, walaupun krisis, tapi kami punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus, Yesus yang dahsyat, Yesus yang sanggup meluputkan dari setiap permasalahan. Karena kami percaya Yesuslah yang berdaulat di dalam setiap keluarga jemaat gereja IHK. Kami percaya sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya, Pak Gembala kami. Oh haleluya. Mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa Bapa kami sebelum kita akhiri ibadah kita. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, ibadah dari permulaan hingga pada akhirnya Tuhan menuntun dan pasti semua diberkati Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami akan menerima berkat yang datang daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, jemaat IHK dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati kita semua, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Salam IHK. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan.